Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di acara Bincang Malam. Kali ini ada narasumber terbaru dari kita, yaitu silakan memperkenalkan dirinya, Mas. Oke, terima kasih sepatunya. Sebelumnya salam sudah diawali oleh moderator kita. Langsung saja, perkenalkan nama saya Fajar Bilasis, NIM 530220220098. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IATC angkatan 2022. Ya mungkin itu saja Mas perkenalan singkat dari saya. Ya, dalam kali ini kita akan sedikit membahas tentang nasab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kali ini bersama narasumber yang tadi sudah perkenalan. Ngomong-ngomong, kenapa sih ada sangat ingin mempelajari nasab kelahiran Nabi Muhammad? Oke, terima kasih. Ya mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya mungkin kenapa sih kita harus mengetahui atau mempelajari nasab Nabi dan sejarah kelahiran Nabi? Ya karena Nabi sendiri itu adalah orang yang membawa agama Islam dan orang yang sangat mulia, orang yang menjadi panutan kita. Ya mungkin itu sangat perlu bagi kita semua, para terutama yo umat Islam yang kita menganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Kita wajib, mungkin juga bisa dikatakan wajib, kita mengetahui nasab dan silsilah Nabi Muhammad gitu Mas. Dalam artian berarti kita sebagai kaum muda atau generasi muda itu memahami nasab Nabi itu sangat penting ya, Mas. Ya sangat penting karena ya juga sekarang kelemahan para pemuda-pemuda generasi milenial, generasi Z itu juga sangat minim lah pengetahuan mengenai adanya nasab Nabi, sejarah kelahiran Nabi, ya karena lebih fokus dengan adanya kemajuan teknologi yang mungkin dengan sibuk dengan adanya media sosial yang di situ tidak mutu sama sekali, itu yang menyebabkan generasi muda sekarang tidak mengetahui banyak sejarah. Ngomong tentang nasab kelahiran Nabi Muhammad, apakah Anda bisa beri gambaran sedikit kepada pelayak tentang bagaimana sih proses atau tentang nasab kelahiran Nabi Muhammad itu? Oke, terima kasih. Nasab Nabi Muhammad sendiri ya sedikit dari lahiran. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tahun gajah ya. Lebih tepatnya itu pada saat akan adanya peperangan, akan Nabi Muhammad lahir itu sebelumnya diawali dengan adanya peperangan yang dilakukan oleh Raja Abraham yang di situ menggunakan gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraham itu sendiri menggunakan gajah untuk menyerang Ka'bah dengan dalih bahwasanya gereja yang dimiliki oleh Raja Abraham itu sendiri itu sepi. Para kaum di Timur Tengah itu lebih juga mengunjungi Ka'bah untuk berhaji, yaitu salah satu penyebab di mana Raja Abraham itu pengen menyerang Ka'bah, pengen menghancurkan Ka'bah. Ya di situ juga dalam penyerangan itu para pasukannya dan Raja Abraham sendiri itu menggunakan gajah dalam kendaraannya untuk memerangi Ka'bah itu. Jadi pada tahun di situ dinamakan tahun gajah, dan pada saat itu juga telah adanya peperangan. Banyak yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad lahir itu perbedaan para ulama itu banyak perbedaan antara jarak penyerangan Raja Abraham ke Ka'bah itu dengan kelahiran Nabi itu banyak pertentangan juga. Ada yang mengatakan bahwasanya itu
40 hari setelah peperangan baru Nabi Muhammad lahir. Ada yang mengatakan sebulan juga, bahkan ada yang mengatakan selang beberapa tahun. Ya tapi apa kalau yang paling kuat itu mengatakan bahwasanya peperangan Raja Abraha itu terjadi pada 10 bulan tanggal 10 bulan Muharram. Nah, jika kita tarik dengan pendapat yang kuat tentang kelahiran Nabi itu kan bertepatan dengan tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jika kita tarik bulan Rabiul Awal ke bulan Muharram sebelumnya, pada saat Raja Abraham itu dari gajah itu menyerang Ka'bah, itu kan kisaran 3 bulanan. Mungkin dalam jangka waktu itu, jadi bertepatan dengan tahun gajah itu bukan pasca Raja Abraham menyerang, itu Nabi Muhammad lahir pada saat hari itu juga enggak, itu ada jarak gitu. Tapi pada masa-masa itu kan masih masih dalam kurun waktu yang dekat, dan jadi masih kayak mas, kira-kira mas, masih dalam masa-masa setelah peperangan itu ya masih bau-bau peperangan lah. Nah itu jadi dikatakan tahun gajah. Terus dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahunnya itu 570. Dari mana 570, dari mana kan 571. Nah, untuk silsilah sendiri Nabi Muhammad itu kan putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasim bin Abdi Manaf, terus sampai dengan Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Adam. Nah, silsilah itu sendiri itu sangat banyak perdebatan lah, karena bukti yang sangat konkret itu yang jelas silsilah Nabi yang pasti itu hanya sampai Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, sampai Adnan, di mana Nabi Ibrahim, Abdullah, Abdul Muthalib, Hasim, Abdi Manaf, terus sampai Adnan, itu yang sangat jelas. Terus kalau Adnan sampai Nabi Ibrahim itu banyak pertentangan. Terus dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam pun ya masih banyak perbedaan antara pendapat ulama. Nah, sudah dijelaskan dengan sangat rinci langsung kita. Tapi ada satu pertanyaan yang saya sangat masalah pada saat ketika Nabi Muhammad sebelum lahir itu, apakah ada kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad? Oh banyak ya, karena pada saat itu kan ya berita-berita mengenai bahwasanya para peramal-peramal dulu kan di zaman tengah, pada zaman Nabi dulu, pada zaman jahiliyah kan banyak adanya peramal-peramal yang bahwasanya akan lahir Nabi terakhir, Nabi yang akan memimpin umat gitu ya. Pada saat itu, pada saat Nabi lahir itu banyak juga kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, dimana pada saat malam kelahirannya itu cahaya itu sangat terang benderang, berhala-berhala di Ka'bah itu pada kehancuran, terus kerajaan di Persia itu goncang, dan ya sangat masih banyak lainnya mas. Karena ya itu Nabi Muhammad lahir itu kan Nabi Muhammad yang akan membawakan risalah kenabian terakhir. Jadi itulah kita lihat dengan adanya peristiwa di mana air tengah terang benderang, sangat cerah dan lain-lain. Ya ini yang terakhir mas, kita sebagai generasi muda panjenengan apa sih yang hikmah atau dari kita sebagai generasi muda mengetahui nasab Nabi Muhammad itu seperti apa? Oke, karena gini, kita
itu sangat perlu, sangat diperlukan, dimana ya kita dalam mendoakan orang tua kita jika disertakan dengan para pendahulu-pendahulu kita, mbah-mbah kita, dari mbah kita, buyut kita, juga kita sampai ke atas, ingin kita doakan, itu kan menjadi apa ya, itu menjadi hikmah tersendiri kalau kita mengetahui bahwasan, mengetahui silsilah kita sendiri, ya itu kan juga diambil dari hikmah Nabi Muhammad itu, dimana apa hikmah kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad juga sampai sekarang sudah banyak diperingati, adanya Maulid Nabi itu, dan ya masih banyak lainnya gitu. Jadi ya sangat penting lah, hikmah juga sangat penting bagi kita, terutama kita umat Islam sendiri kan harus ya mengetahui dengan adanya silsilah Nabi dan cara kelahirannya. Ya demikian tadi pembahasan singkat dari kami tentang nasab dan kelahiran Nabi Muhammad. Semoga dapat menambah wawasan panjenengan